Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa, mahasiswa PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Salam kenal semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan. Pada bab persamaan dan pertidaksamaan ini, terdapat beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, konsep nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang keempat, pertidaksamaan rasional dan irasional. Dan yang terakhir, sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas hanya dua pokok bahasan saja, yaitu konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Silahkan kalian simak materi berikut ini. Yang pertama, konsep nilai mutlak. Nilai mutlak adalah suatu jarak antara bilangan tertentu dengan nol pada garis bilangan real. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai mutlak yaitu nilai yang selalu bernilai positif. Secara matematis, nilai mutlak adalah setiap bilangan real X yang selalu bernilai positif dan ditulis dengan simbol garis X garis. Misalkan X adalah suatu bilangan real, maka garis X garis dibaca dengan nilai mutlak X, sehingga dapat didefinisikan bahwa nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari 0 atau sama dengan 0, dan bernilai min X jika X kurang dari 0. Untuk lebih jelas lagi, dapat kita lihat contoh di samping. Yang pertama, nilai mutlak dari 3. Nah, nilai mutlak 3 dapat kita lihat dari definisi tadi bahwa 3 itu lebih dari 0. Maka nilai yang kita ambil yaitu nilai mutlak dari X sama dengan X. Berarti nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kemudian yang kedua yaitu nilai mutlak dari min 4. Nah, dapat kita lihat kan min 4 itu kurang dari 0. Maka nilai mutlak yang kita ambil yaitu yang pakai negatif. Nah, maka dapat kita peroleh bahwa nilai mutlak dari min 4 sama dengan 4. Dalam konsep nilai mutlak, terdapat sifat-sifat nilai mutlak. Untuk X dan Y suatu bilangan real, maka sifat-sifat nilai mutlak dapat diturunkan sebagai berikut. Nah, yang terlihat di sini terdapat 10 sifat-sifat nilai mutlak yang juga dapat kalian lihat pada buku LKS halaman 5. Nah, kemudian misalkan ada suatu bilangan A, B, suatu bilangan real, maka nilai mutlak A kurang B dapat didefinisikan nilai mutlak A kurang B sama dengan A kurang B jika A lebih dari B atau sama dengan B, atau min A dikurang B jika A kurang dari B. Nah, konsepnya ini sama seperti yang nilai mutlak X tadi, hanya saja di sini terdapat dua bilangan realnya. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat contoh berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari 4 dikurang 2. Nah, kita lihat dari 4 dan 2, mana angka yang lebih besar? Nah, di sini kan bilangan yang lebih besar adalah 4. Maka, untuk menentukan nilai mutlaknya, maka kita gunakan rumus yang di atas, yaitu A dikurang B. Maka langsung saja kita tulis 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, mudah saja kan sampai di sini. Nah, untuk soal yang kedua, itu nilai mutlak dari 2 dikurang akar 5. Nah, kita tahu kan kalau akar 5, kita tarik akar itu nilainya 2, lebih. Artinya akar 5 itu lebih besar nilainya daripada 2. Maka di sini terlihat
bahwa nilai A itu kurang dari B. Maka rumus yang kita gunakan yaitu yang min A dikurang B. Kemudian kita masukkan nih sesuai angka yang ada pada soal, yaitu min dikali 2 dikurang akar 5. Nah, sama dengan kita operasikan min 2 ditambah akar 5. Nah, untuk membuat susunannya lebih terstruktur, maka kita kedepankan positifnya menjadi akar 5 dikurang 2. Selanjutnya, yang kedua, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel atau yang sering disebut dengan PLSP. Nah, persamaan linier satu variabel adalah suatu kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Persamaan linier satu variabel memiliki bentuk umum, yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan B sebagai konstanta, di mana A, B anggota bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak contoh berikut. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. 25 ditambah X sama dengan 29. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nih, apakah persamaan tersebut termasuk persamaan linier satu variabel atau tidak. Nah, yang pertama kita lihat bahwa persamaan tersebut hanya memiliki satu variabel. Nah, dari persamaan ini hanya memiliki satu variabel, yaitu X. Kemudian memiliki hubungan sama dengan. Nah, pada persamaan ini juga memiliki hubungan sama dengan yang menghubungkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, dan yang terakhir itu berpangkat 1, variabelnya berpangkat 1. Nah, di sini X-nya tidak berpangkat atau berpangkat 1. Maka persamaan 25 ditambah X sama dengan 29 ini termasuk persamaan linier satu variabel. Nah, kemudian dapat kita tentukan nilai X dari persamaan tersebut. Seperti apa menjawabnya? Kita menjawabnya seperti biasa, 25 ditambah X sama dengan 29. Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Maka kedua ruas kita kurangkan dengan 25. Nah, sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 4. Nah, selanjutnya yang B, 3 dikali X dikurang 1 ditambah X sama dengan min X tambah 7. Nah, ini juga termasuk persamaan linier satu variabel. Cara mengetahui apakah persamaan ini termasuk persamaan linier satu variabel, caranya seperti tadi, kita tentukan dari 3 syarat tadi. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui bahwa persamaan ini termasuk persamaan linier satu variabel. Sehingga langsung saja kita menentukan nilai X dari persamaan tersebut. Nah, yang pertama di sini kita operasikan dulu. 3 kita kalikan dengan X dikurang 1. Maka kita peroleh 3X dikurang 3 ditambah X sama dengan min X ditambah 7. Nah, kemudian kita jumlahkan yang sama sehingga diperoleh 4X dikurang 3 sama dengan min X ditambah 7. Nah, ini sama seperti cara yang tadi, itu kedua ruas dijumlahkan dengan X. Maka diperoleh 5X dikurang 3 sama dengan 7. Nah, kemudian untuk memperoleh nilai X, maka kedua ruas kita jumlahkan dengan 3, sehingga diperoleh 5X sama dengan 10. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5 untuk menentukan nilai X-nya, sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan nilai mutlak, di mana persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Persamaan ini memiliki 2 rumus. Yang pertama, persamaan linier satu variabel yang dirumuskan dengan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan K. Contohnya itu nilai mutlak dari 4X dikurang 7 sama dengan 10.
Kemudian yang kedua yaitu persamaan linier dua variabel yang dirumuskan dengan nilai mutlak AX ditambah BY ditambah C sama dengan K. Contohnya yaitu nilai mutlak dari 4X dikurang 3Y ditambah 8 sama dengan 2. Untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel, terdapat dua cara. Yang pertama dengan cara definisi, yaitu jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan K, maka berlaku nilai mutlak AX ditambah B sama dengan K jika X lebih dari atau sama dengan B per A, dan min K jika X kurang dari B per A. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas, di mana jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan K, maka AX ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat. Untuk lebih jelas bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini terdapat contoh penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Soalnya, carilah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan 2. Di sini kita akan menyelesaikan dengan dua cara yang tadi. Yang pertama yaitu dengan cara definisi. Nah, definisi tadi kan terdapat dua jawaban. Yang pertama adalah bernilai K dan yang kedua bernilai min K. Nah, di sini kita akan cari yang positif dulu. Yang pertama yaitu nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian X ditambah 1 sama dengan 2 jika X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Ini kembali ke konsep nilai mutlak tadi. Kemudian kita operasikan untuk mencari nilai X-nya, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 1, sehingga diperoleh X sama dengan 2 dikurang 1. Kemudian didapat X sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu dengan yang negatif. Nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan 2. X ditambah 1 sama dengan min 2 jika X ditambah 1 kurang dari 0. Sama seperti tadi, kita kembali ke konsep nilai mutlak. Kemudian kita akan mencari nilai X-nya dengan mengurangkan kedua ruas dengan 1. Maka diperoleh X sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menguadratkan kedua ruas. Nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan 2, kemudian kedua ruasnya kita kuadratkan. Sehingga diperoleh X ditambah 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 4. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita hitung sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kan terbentuk sebuah persamaan yang dapat kita faktorkan, yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh X ditambah 3 dan X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita dapat menentukan nilai X-nya yaitu X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Nah, maka terlihat dari kedua cara yang kita gunakan ini menghasilkan nilai X yang sama. Artinya kita dapat menggunakan salah satu di antara kedua cara ini dalam mengerjakan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami materi yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Saya rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang konsep nilai mutlak dan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan terus semangat. Saya akhiri mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah menonton video pembelajaran pada hari ini. Salah khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.